Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Diduga tidak senang ditagih bayar cicilan utang, seorang pria aniaya petugas koperasi. Truk trailer bermuatan pupuk terbalik akibatkan kemacetan panjang selama 12 jam. Perayaan Hari Guru, para siswa madrasah beri hadiah untuk belasan guru. Polisi menangkap seorang mantan sopir yang nekat mencuri mobil ekspedisi di sebuah gudang perusahaan jasa pengiriman barang di Kota Medan. Aksi pencurian berlangsung cepat karena pencurian ini juga merupakan tempat pelaku pernah bekerja. Seorang pria tampak beraksi saat situasi sedang sepi. Kemudian pelaku membobol pintu mobil dan langsung membawanya kabur. Pencurian mobil ekspedisi ini terjadi di sebuah gudang perusahaan jasa pengiriman barang yang berada di Jalan Letda Sujono, Kota Medan. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di rumahnya. Saat ditangkap, pelaku sempat memberikan perlawanan dengan melempari petugas menggunakan batu. Namun karena lokasi sudah terkepung, petugas akhirnya berhasil meringkus pelaku pencurian itu. Tubagus Surya Sasmita, salah satu pelaku, merupakan mantan sopir di gudang itu, sehingga mempermudahkannya untuk melakukan aksi pencurian mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pelaku beraksi dengan sejumlah temannya yang kini telah diamankan polisi. Mobil yang dicuri telah dijual pelaku. Kini polisi masih mencari keberadaan mobil dan memburu pelaku lainnya. Curi satu unit mobil box L300 yang tahun 2023 yang berisi paket yang akan dikirimkan. Pada saat kita mengamankan tersangka ini, kita mendapat perlawanan daripada warga di situ dengan cara melempari kita, sehingga ada anggota kita ya ada sedikit luka lah. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya 9 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. 2 rak sepatu di salah satu sekolah dalam pondok pesantren di Kabupaten Deli Serdang jadi sasaran maling. Polisi meringkus satu pelaku, sementara satu lagi masih dalam pengejaran. Rak sepatu ini jadi barang bukti pencurian yang dilakukan pria berbaju merah ini. Ya, polisi meringkus Bobi Syahputra, pencuri rak sepatu di area pondok pesantren Miftahul Husna, kawasan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, beberapa waktu lalu. Pelaku yang berhasil masuk kemudian mengambil 2 rak sepatu berbahan besi sepanjang 3 meter, yang kemudian membawanya keluar sekolah dan menyimpannya di rumah di Kecamatan Medan Tembung. Sementara satu orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan membawa barang bukti yang diambil dari pondok pesantren. Bersama rekan-rekan Panit dan tim Opsnal, kita lakukan penyelidikan dan kita ketahui ada 2 orang pelaku di sana dan kita melakukan penangkapan terhadap 1 orang. Ya, 1 orang, dan kita dapat juga amankan barang bukti 2 rak sepatu dari besi. Yang 1 lagi masih kita lakukan pencarian. Modusnya seperti apa? Jadi modusnya mereka itu melihat waktu dan tempat, begitu tidak ada orang di sana, mereka melakukan pencurian. Hingga kini polisi masih mengejar satu pelaku lainnya beserta barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Truk trailer bermuatan pupuk terbalik hingga menutupi setengah badan jalan di Jalan Lintas Sumatera. Kemacetan pun mengular hingga 3 km dan truk panjang harus menunggu selama 12 jam lebih karena ada proses evakuasi. Sebuah truk trailer bermuatan pupuk tampak terguling tepat di jalan berbelok. Laju kendaraan pun terganggu lantaran badan truk menutupi setengah jalan.
Kejadian ini berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Desa Simiri, Kota Padang Sidempuan. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat pada Sabtu malam. Diduga karena jalanan kecil dan berkelok, membuat truk itu susah melewatinya dan akhirnya jatuh. Beratnya muatan truk menjadi kendala pada saat proses evakuasi berlangsung. Hingga Minggu siang, petugas Polantas masih terus membuka tutup jalur untuk mengurai kemacetan yang semakin mengular hingga 3 km. Buatkan jalur buka tutup dan tidak untuk sementara situasi ramai dan lancar. Dan dapat kita lihat itu dari arah Sidempuan ke arah Kota Medan kita buka secara jalur buka tutup. Bukti pelayanan kita kepada masyarakat. Oke, Bang, ini kejadiannya kapan, Bang? Kejadiannya diperkirakan semalam pukul 20 langsung kita reaksi cepat. Di situ dapat informasi langsung kita ke tempat kejadian dan kita melakukan pengaturan lalu lintas secara buka tutup. Sementara itu, seorang pengendara truk trailer yang hendak melintasi kawasan itu terpaksa harus tertahan di lokasi hingga 12 jam lebih. Lantaran kendaraan yang ia bawa tidak dapat melewati jalan tersebut yang setengahnya tertutup oleh bagian depan truk yang terguling. Oh, dari jam 1 malam tadi Abang di sini ya? Sekarang belum ada peperangan. Penyebabnya ini, Bang, berarti Abang? Ya, jadi tolonglah kepada pemerintah daerah, tolong aja lagi dia agak dilebarkan sedikit lah. Tujuan Abang mau kemana, Bang? Dari mana mau kemana? Dari mana, Bang? Dari Sibolga. Oh, dari Sibolga. Berarti Abang udah tertahan hampir 12 jam di sini, Bang, ya? Dari jam 1 malam. Oh, iya, Bang. Berarti Abang, kerugian Abang apa aja nih, Bang? Ya, kerugiannya ya kita ya kalah di apa aja lah di Waktu, Bang, ya? Waktu aja lah, Bang. Kondisi jalan menurun sempit dan menikung ini menyebabkan seringnya terjadi kecelakaan di lokasi yang sama. Akibat kecelakaan tersebut, pengguna jalan lainnya pun merasa merugi. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidempuan. Belasan guru di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Madinatus Salam Kabupaten Deli Serdang menerima berbagai bingkisan dari siswa-siswi di Hari Guru. Bagaimana kemeriahan acara itu? Berikut liputan selengkapnya. Sejumlah siswa tampak membawa bingkisan berjejer di depan kelas. Ya, hadiah-hadiah itu sengaja mereka bawa untuk diberikan pada guru-guru mereka untuk merayakan Hari Guru. Kemeriahan ini berlangsung di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Madinatus Salam di Jalan Sudemulyo, Kecamatan Percut Situan, Kabupaten Deli Serdang. Sebelumnya hadiah itu akan diberikan saat upacara, namun karena hujan, sekolah tidak menggelar upacara. Para siswa tak hanya memberikan hadiah, mereka memberikan ucapan selamat dan terima kasih pada guru-guru di sekolah itu. Iya, mungkin rahmat Allah ya, hujan deras. Hujan turun jadi tidak bisa mengikuti upacara, tapi kami tetap semangat walaupun di hari ini hujan, mungkin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sempat mendapat hadiah dari para murid itu, kira-kira kesannya seperti apa langsung? Alhamdulillah, setiap tahunnya memang anak-anak memberikan hadiah kepada saya sebagai wali kelas. Saya berharap juga kepada wali murid yang memberikan hadiah, semoga berkahlah apa yang diberikan kepada saya. Perayaan ini sebagai bentuk ungkapan terima kasih karena telah mendidik para siswa dan memberi pengajaran terkait pengetahuan umum dan agama. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Kelas 24 Fatar Hatir. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.